Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferli Alinda dari kelas 2EA22 dengan NPM 102222731. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai UML. UML atau Unified Modeling Language dapat didefinisikan sebagai bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sebuah sistem. Dikenal juga sebagai standar bahasa penulisan blueprint pada sebuah software atau kode yang dipahami dan nantinya digunakan oleh programmer untuk membuat atau merancang sebuah sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi UML. Pertama ada pemodelan visual. Di sini, UML digunakan sebagai alat untuk memodelkan sistem perangkat lunak secara visual. Ini berarti bahwa pengembangan perangkat lunak dapat menggunakan UML untuk membuat representasi visual dari struktur dan perilaku sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada komunikasi. Di sini UML digunakan sebagai alat komunikasi antara anggota tim pengembangan perangkat lunak, stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Dengan menggunakan notasi standar yang dimengerti secara luas, seperti yang disediakan oleh UML, tim dapat mengkomunikasikan ide, desain, dan pemahaman tentang sistem secara efektif. Misalnya, diagram UML dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja, bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi, dan apa saja fungsionalitas yang dimiliki sistem kepada pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan. Yang ketiga, ada dokumentasi. UML di sini digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan berbagai aspek dari desain perangkat lunak. Dokumentasi yang dihasilkan dari diagram UML dapat membantu dalam menjelaskan rincian teknis sistem kepada pengembang baru yang akan bekerja pada proyek atau sebagai referensi untuk pemeliharaan dan pengembangan lanjutan di masa depan. Dokumentasi ini dapat mencakup deskripsi formal dari kelas-kelas, hubungan antar kelas-kelas, aliran kerja sistem, dan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi. Yang keempat, ada analisis dan perencanaan. Di sini, UML digunakan sebagai alat untuk analisis dan perencanaan dalam pengembangan perangkat lunak. Diagram UML dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem, menganalisis kesesuaian desain dengan kebutuhan pengguna, serta merencanakan implementasi sistem dengan lebih terstruktur. Contohnya, dengan menggunakan diagram use case, pengembang dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai skenario yang harus didukung oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Di dalam UML, ada banyak jenis diagram. Di sini saya akan menjelaskan 4 diagram dalam UML, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Pertama, ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor yaitu pengguna atau sistem lain dengan sistem yang akan dibangun. Ini menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Di sini ada contoh use case diagram. Dalam use case diagram ini terdapat aktor, yaitu siapa saja yang dapat menggunakan sistem, dan use case-nya yaitu tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut. Di sini dapat dilihat ada aktornya yaitu pelanggan, koki, pelayan, dan kasir. Dan yang dilakukan oleh aktor tersebut adalah use case-nya. Misalnya di sini yang dapat dilakukan pelanggan adalah memesan makanan dan membayar. Selanjutnya, yang kedua ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dalam sistem. Ini menunjukkan aktivitas, keputusan, dan aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Diagram ini berbentuk seperti flowchart, ada mulai dan akhirnya. Diagram ini dibagi menjadi beberapa kolom. Di sini contohnya ada kolom pelanggan, sistem, pelayan, dan koki. Setiap aktivitas, jika berada di kolom pelanggan, maka itu dilakukan oleh pelanggan. Dan jika berada di kolom sistem, maka dilakukan oleh sistem, dan seterusnya. Semua ini dilakukan secara berurutan. Yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem. Ini mencatat atribut, operasi, dan hubungan antar objek dalam sistem. Memberikan pandangan luas dari sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan antar kelas tersebut. Di sini contohnya seperti pada gambar terdapat 3 kotak.
Kotak tersebut dinampakkan dengan kelas, dan 3 kelas tersebut saling berhubungan. Hubungan itu digambarkan dengan garis-garis yang menghubungkan antar kelas tersebut. Jika dilihat pada gambar, bentuk kelas tersebut adalah kotak dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas adalah class name, yang tengah atribut, dan yang paling bawah adalah operation. Di sini salah satu contoh class name-nya adalah pelanggan. Lalu atributnya adalah properti yang menggambarkan ciri-ciri objek yang dimodelkan. Contohnya di sini pelanggan dilambangkan dengan ciri-ciri terdapat ID pelanggan dan nomor meja. Yang terakhir pada bagian bawah adalah operation, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Yaitu di sini contohnya dapat membuat atau menambah isi kelas tersebut. Yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan urutan pesan yang dikirim antar objek dalam interaksi tertentu dalam sistem. Ini berguna untuk memodelkan proses dan aliran logika dalam skenario tertentu. Contohnya seperti dalam gambar berikut. Jadi di dalam object oriented programming, yaitu interaksi antar objek dilakukan dengan cara bertukar pesan. Di sini dapat dilihat objek dari pelanggan dan objek dari sistem view. Apa yang dilakukan dalam sistem ini adalah bertukar pesan. Masuk ke sistem di sini adalah pesannya, dan yang dikembalikan oleh sistem kepada user itu adalah tampilkan sistemnya. Setelah itu dapat dilakukan pilih menu dan yang nantinya dapat disimpan di database. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain agar kita semua bisa sama-sama belajar. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.